Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang nenek moyang kelompok sesat yang ada di tengah kaum muslimin, dan ini merupakan bagian dari araftu syar la lisyar lakin litawaqi. Kata seorang penyair Arab, aku mengenal kejelekan bukan untuk mengikuti kejelekan tersebut, namun untuk aku terjauhkan, terselamatkan darinya. Wa malam ya'rif al khair minasyar yaqau fi. Barang siapa yang tidak tahu kebaikan dari kejelekan atau kejelekan dari kebaikan, maka dia bisa jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Dan ini sudah kita sampaikan, di antara faedah kita belajar kesesatan kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut, yang pertama untuk kita bisa menjauhkan diri darinya, dan sekaligus kita menjauhkan umat, mentahdzir umat, memperingatkan umat dari kesesatan-kesesatan ini. Yang ke-91 halaman 102, wa ammal khawariju. Sahih? Nah, sampai kepada kelompok sesat al-khawarij. Wa ammal khawariju famaraku minad-din. Mereka menyimpang dari agama. Wa faraqul millah. Mereka tersesat. Wa tamarradu alal Islam. Mereka menyelisihi al-Islam. Kita baca sedikit footnote nomor 1. Summu bidzalik li khurujihim ala Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu wa yusammuna aidan bil muhakkimati wal haruriyati wasyurati wal mariqah.
Mereka dinamakan dengan Khawarij dari kata-kata kharaja yakhruju khurujan kharijun, karena mereka kharaju memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama kali muncul dalam sekup kelompok. Kalau kita pelajari kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan firaq, kelompok-kelompok sesat ini, mereka ada beberapa ungkapan perbedaan kapan munculnya Khawarij. Wallahu alam, yang lebih tepat dikatakan benihnya dalam bentuk person itu sudah muncul di zaman Rasulullah SAW, yaitu dengan adanya seorang yang dijuluki siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, orang ini protes, mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Rasul pun marah murka seraya mengatakan, "Waihak, celaka dirimu. Waman ya'dil illam a'dil." Siapa yang bisa adil kalau aku tidak bisa adil? Kemudian kata Rasul, "Yakhruju min di'i hadza qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim." Akan muncul dari tulang rusuk orang ini sekelompok orang yang kalian wahai para sahabat meremehkan salatnya kalian dibandingkan dengan salat mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian dibandingkan puasanya mereka. Mereka ahli ibadah, cuma tidak di atas sunnah Rasul, mereka di atas kesesatan. Ini benihnya muncul di zaman Rasulullah SAW, dan Rasul sudah mentahdzirnya, memperingatkannya. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari penjelasan Rasul tadi, bahwasanya memberontak kepada pemimpin itu ada dua. Pemberontakan lewat lisan, dan ini yang dilakukan pertama kali oleh Dzul Khuwaisirah. Dia tidak memberontak dengan senjata, namun dia mencela pemimpin kaum muslimin, yaitu Rasulullah SAW. Makanya ciri Khawarij sepanjang masa, mereka suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dan ini sekali lagi dari pelajaran Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Rasul menjulukinya pengikut Khawarij dengan hadis tadi yang merupakan ciri Khawarij. Meskipun orang itu tidak memberontak dengan senjata, hanya caci makian, protes, mengolok Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, memberontak dengan senjata, dan tidak mungkin ada pemberontakan dengan senjata kecuali kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dimulai dengan al-lisan, caci makian dan seterusnya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kemudian kelompok Khawarij muncul meskipun tidak dalam sekup kelompok yang tersusun rapi istilahnya, itu di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Seperti yang sudah kita isyaratkan, Abdullah bin Saba al-Yahudi memproduksi dua kelompok, Sabaiyah Asyi'iyah dan Asabaiyah Al-Kharijiyah, yang sudah kita lewati. Kelompok Syiah Sabaiyah ini sudah kita lewati. Sekte Khawarij ada yang namanya As-Sabaiyah, nisbat kepada Abdullah bin Saba. Kenapa? Karena tadi mereka memprovokasi umat untuk memberontak kepada Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan kalau mau didalami lagi kata para ulama, Abdullah bin Saba al-Yahudi
mereka berkata kepada antek-anteknya, ibda'u bitta'ni ala umaraikum. Mulailah kalian mencaci maki untuk memperolok pemimpin kalian. Mereka gerilya, orang-orang awam, juhala, terpengaruh dengan provokasi Abdullah bin Sabah al-Yahudi menuduh Utsman nepotisme dan seterusnya. Sampai beliau pun didemo. Kata sebagian masyayikh dakwah salafiyah, ini demo pertama dalam sejarah kaum muslimin. Siapa yang ngajari? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Tidak ada para sahabat ngajarkan demo, para tabi'in, tabi'in, imam yang 4. Kalau dalam sejarah ya kaum muslimin di sini yang pertama kali mengajari demo terhadap pemimpin Abdullah bin Sabah. Sampai rumah beliau dikepung oleh tadi orang-orang juhala yang ingin untuk melengsarkan Al-Khalifat Rashid Utsman bin Affan. Ya, dikepung sama, mengepung apa? Istana, mengepung gedung pemerintahan. Ya, sampai mereka pun bisa merangsek ke rumahnya Utsman bin Affan dan terjadilah tragedi berdarah pembunuhan terhadap Dzinnurain. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Tadi provokasi Abdullah bin Sabah, demo dari anggota anak buahnya Abdullah bin Sabah, dan disitulah dinyatakan ada kelompok Khawarij, namun masih dalam skup ya tadi pencaci makian terhadap pemimpin kaum muslimin, namun munculnya dalam skup kelompok yang tersusun terkoordinasi dengan rapi di zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada yang mengatakan awal munculnya zaman Rasul, awal munculnya di zaman Utsman bin Affan, ini tidak saling apa? Bertentangan. Ya, muncul di zaman Rasul dalam bentuk apa? Benih. Muncul zaman Utsman, ya sudah banyak, tapi nggak tersusun rapi sebagaimana di zaman Ali bin Abi Thalib, sampai mereka punya pasukan untuk memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib. Meskipun yang paling masyhur munculnya pertama kali tadi dalam skup kelompok, yaitu kelompok Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Makanya mereka dinamakan Khawarij karena mereka pertama kali memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun intinya kalau dulu ya mereka pertama kali memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Sekarang misalnya mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib tapi memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, sama saja mereka Khawarij. Paham dong? Ya, Khawarij nanti di footnote agak terakhir dikatakan mereka ini dinamakan Khawarij karena al-khuruj ala sultanil jair. Ini yang merupakan ciri khas sejak zaman dulu sampai akhir zaman. Mereka memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Jadi sekali lagi, ciri khas yang paling khas dari Khawarij sepanjang masa ini, khuruj alal hakim. Kalau terhadap Ali itu zaman dulu. Ya, sekarang beda lagi. Kalau Ali bin Abi Thalib saja diberontak, apalagi selain Ali bin Abi Thalib. Namun ini dinamakan Khawarij li khurujihim ala sultanil jair. Karena mereka memberontak kepada pemimpin yang zalim. Paham dong? Ya, dan ini tidak saling bertentangan. Cukup mereka dinamakan Khawarij kalau sudah memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang dinyatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah yang sudah pernah kita kaji di sini. Imam Al-Barbahari mengatakan, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang memberontak terhadap salah satu pemimpin kaum muslimin, maka dia kharijiyun, pengikut Khawarij. Ini ciri khas yang paling khas dari Al-Khawarij, dan dari situlah mereka dinamakan Al-Khawarij. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Rasul SAW
sudah kita sampaikan tadi, sudah mentahdzir umat Islam dari Al-Khawarij. Hadis-hadisnya banyak dalam Sahih Bukhari, Muslim. Di antaranya dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda belia namun bodoh akalnya. Yaqra'una min khairi qaulil bariyah. Mereka rajin membaca Al-Quran. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Dalam artian kata para ulama tadi, rajin baca Al-Quran namun tidak paham apa isi Al-Quran. Makanya sudah sering kita sampaikan, tidak cukup hanya hafalan Quran. Harus dengan al-fahm. Ya, jangan anak terus didikte dengan hafat sampai ya sudah tingkatan S3, yang penting apa tidak, yang penting yufaqihu fiddin. Rasul yang mengatakan demikian, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu, dipahamkan dalam urusan agama. Al-fiqh, al-faham, tentunya pemahaman yang benar, itu yang paling utama. Kalau ditambah dengan hafalan, nurun ala nur, cahaya dari cahaya. Jangan mengutamakan hafalan dibandingkan pemahaman. Sekali lagi, hafalan penting, namun yang lebih penting lagi al-faham. Kelompok Khawarij, mereka luar biasa terhadap Al-Quran. Bahkan mereka juga hufadzul Quran. Bahkan sudah sering kita sampaikan, di negeri kita, dedengkot teroris sekarang yang paling bahaya syubhatnya hafidz Quran. Dia hafidz Bulughul Maram, luar biasa. Tapi ya pemikirannya apa faedahnya? Ya sekali lagi harus betul-betul dipahamkan kepada terutama yang mengaku Ahlussunnah, al-hifdz penting. Namun yang lebih penting lagi al-fahmus sahih, pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para as-salafu as-saleh. Kata Rasul, la yujawizu hanajirahu. Mereka rajin membaca Al-Quran, bahkan mungkin hafal Al-Quran, namun nggak sampai kepada kerongkongan mereka. Jahil, kejahilan terhadap ad-din. Kemudian kata Rasulullah, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minaramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Memang ada dua penafsiran ulama. Ada yang mengatakan mereka kafir, murtad dengan dohirnya hadis tadi. Tapi wallahu a'lam yang sahih, mereka tidak murtad, tidak kafir, namun mereka ekstrim. Ya, masuk Islam namun berlebihan. Dan inilah yang dipahami oleh Ali bin Abi Thalib yang langsung berinteraksi dengan mereka. Bahkan memerangi mereka langsung. Bahkan beliau diberontak, bahkan beliau dikafirkan Khawarij. Namun ketika beliau ditanya tentang Khawarij, beliau mengatakan minal kufri faru. Justru mereka lari dari kekafiran, alias mereka bukan orang-orang kafir. Ini sekali lagi pemahaman ulama tentang yamrukuna minad-din, mereka keluar dari agama. Ini sekali lagi ada dua penafsiran. Ada yang memang mengatakan, ada sebagai ulama Ahlussunnah mengkafirkan Khawarij, ada. Ya, karena memang Rasul mengatakan demikian. Cuma tadi yang lebih sahih, mereka ini maksudnya keluar dari agama, menyimpang dari agama, namun tidak sampai kepada ya riddah, kemurtadan. Wallahu a'lam. Kemudian kata Rasul, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian, kata para ulama, ini ditujukan kepada ulil amri, pemimpin kaum muslimin, kalau kalian bertemu dengan Khawarij, bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumil qiyamah. Karena dalam pembunuhan mereka ada pahala bagi yang membunuh mereka. Bahkan kata Rasul SAW, hum sal khalqi wal khaliqah. Mereka sejelek-jelek makhluk. Bahkan kata Rasul, al-khawariju kilabu ahlin nar. Kelompok Khawarij anjing-anjing neraka. Ya, ini semuanya karena apa? Luar biasa bahayanya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan karena kekejian dan kekejaman mereka terhadap kaum muslimin.
seperti yang pernah kita kisahkan di zaman Ali bin Abi Thalib, ketika mereka mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mereka berpapasan dengan putranya sahabat Rasul yang juga sahabatnya Rasul, Abdullah bin Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, yang sedang berjalan dengan istrinya yang sedang hamil. Lalu ditawan dua orang tersebut, kemudian dibunuh Abdullah bin Khabbab bin Arat. Kemudian sang istri mau dibunuh juga. Sang istri mengatakan, ittaqullah, bertakwalah, takutlah kepada Allah. Gak peduli mereka. Disembelih, bahkan lebih dari itu. Janin yang ada di perutnya dirobek, dikeluarkan. Ini kekejaman kelompok Al-Khawarij. Maka Ali ketika mendengarkan kekejaman mereka, langsung memerintahkan pasukannya untuk menghabisi kelompok Al-Khawarij. Meskipun sebelumnya sudah ada iqamatul hujjah dengan diutusnya Abdullah bin Abbas untuk mendakwai mereka. Yang tobat dibiarkan, namun yang memberontak tadi dihabisi. Ya, sekali lagi ini karena kekejaman sampai detik ini. Ya, kalau antum mendengar bagaimana kekejian teroris ISIS, ya, atau juga di negeri kita, ini sekali lagi sudah ada di zaman dahulu kala. Ini sekedar mengulang lagi jejak kelam kelompok teroris Al-Khawarij atau Khawarijul Asr ini tadi mengulang kembali jejak nenek moyang mereka Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita baca tambahan footnote-nya tadi. Mereka dinamakan Al-Muhakkimah, nama lain Khawarij. Di antaranya Al-Muhakkimah, nanti akan ada sebabnya. Wal Haruriyah, Wasyura, Wal Mariqah. Amma tasmiyatum bil Muhakkimah, fa innahum ankarul hakamain. Wa qalu la hukma illa lillah. Mereka dinamakan Al-Muhakkimah karena mereka mengingkari dua juru damai yang diutus oleh Ali dan Muawiyah. Insya Allah kisahnya sudah antum ketahui bersama. Di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi perselisihan di antara beliau dan Muawiyah. Ini berkaitan dengan masalah qisas terhadap pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka dusta, maka sesat yang mengatakan perselisihan antara Ali dan Muawiyah itu masalah politik, masalah perebutan kekuasaan. Ya, kadzabun. Mereka pendusta, mereka para sahabat, orang-orang yang bersih hatinya dari perebutan kekuasaan. Ya, namun ini sekali lagi fitnah pada waktu itu yang sudah sering kita sampaikan, bahwasanya perselisihan di antara sahabat. Kata Rasul, idza dzukra ashabi fa'amsiku. Apabila disebut tentang para sahabatku, maka jaga lisan. Terutama di antara mereka yang berselisih, Muawiyah dan Ali. Jangan ada caci maki terhadap seorang pun dari mereka. Para ulama sepakat mereka ahlu ijtihad. Kalau ada ahli ijtihad benar dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala, tidak boleh dicela sama sekali. Ya, namun intinya mereka ini ingin untuk berdamai. Maka Muawiyah Ali mengutus utusan Abu Musa Asy'ari dan Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kelompok Khawarij enggak setuju dengan akal piciknya mereka. Mereka menuduh Ali dan Muawiyah itu berhukum dengan 2 orang tadi. Artinya Muawiyah dan Ali enggak berhukum dengan hukum Allah. Mereka berhukum dengan rijal, dengan manusia. Ini GBLK-nya Khawarij sepanjang masa sampai detik ini. Nanti akan kita contohkan, dan sudah kita sering ceritakan. Di antaranya di sini, kelompok Khawarij mengatakan Ali dan Muawiyah ketika mengutus juru runding dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, dan kalau tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad. Makanya mereka mengkafirkan semua orang tadi, Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhum jami'an. Padahal sudah dibantah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Alhamdulillah sudah pernah kita terjemahkan karya Syekh Ali bin Hasan, lebih dari 100 faedah
dari apa? Pelajaran dialog antara Abdullah bin Abbas dengan Khawarij. Di antaranya Abdullah bin Abbas membantah. Allah sendiri menyuruh pihak laki-laki perempuan kalau mau bercerai mengutus utusan dalam surat An-Nisa. Allah mengatakan agar kedua belah pihak untuk mengutus, laki-laki mengutus pihaknya, yang perempuan mengutus pihak, berunding. Allah saja memerintahkan untuk ini masalah rumah tangga saja dibolehkan mengutus utusan untuk berunding, apalagi berkaitan dengan masalah umat. Ini bantahan kepada Khawarij pada waktu itu. Namun tetap mereka ngeyel, tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan itu merupakan istilahnya jargon mereka sampai detik ini. Inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan ini yang sering kita ingatkan dan akan terus insya Allah kita akan ingatkan. Kayak ini memang jargon mereka dari dulu. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, murtad, halal darahnya, berhak dibom. Itu sudah rumusnya kelompok teroris terutama di zaman ini. Jangan kira mereka sekarang sudah tidak ada. Mereka sekali lagi pemikirannya masih bergentayangan, cuma kadang nunggu momen-momennya saja. Sekali lagi kata Rasul, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhrumad dajjal. Kelompok Khawarij senantiasa akan nongol, muncul, eksis sampai yang terakhir muncul bersama ad-dajjal. Ya, sekali lagi mereka masih ada, cuma kullama dhar kuti, ketika muncul diputus, muncul diputus. Ya, seperti yang terjadi di negeri kita, muncul bom sana, nanti tangkapi semuanya, hilang beritanya. Suatu saat muncul lagi, demikian seterusnya. Ini kata Rasulullah SAW, laqad shadaqa Rasulullah SAW. Maka perlu terus disampaikan masalah pemikiran Khawarij yang wajib diwaspadai, terutama oleh asyabab, para pemuda, karena mereka tadi kata Rasul, korban-korban pemikiran kelompok Khawarij, ahdatsul asnan, anak-anak yang masih muda belia, yang masih semangat jihad, semangat untuk berperang dan sebagainya, dicekoki dengan ajaran-ajaran tadi. Di antaranya yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Dan tadi menyambung kisah GBLK-nya Khawarij dulu sampai detik ini, yaitu kisah Tauhid. Dulu mereka punya buletin di Surabaya, setiap Jumat disebarkan di masjid-masjid. Ada statement mereka yang loyalitas kepada Departemen Tauhid kafir. Yang loyalitas, yang berwala, yang bernaung di bawah Departemen Tauhid, maksudnya Tauhid ya negara kita ini kata mereka, maka dia kafir. Pada waktu itu kita bantah statement-statement mereka, buletin mereka, kita katakan kalau kalian punya statement itu berarti kalian kafir. Kenapa? Karena kalian sendiri bernaung di bawah Departemen Tauhid. Kenapa? Karena buletin mereka tertulis, buletin ini diselenggarakan oleh Yayasan Fulan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ini GBLK-nya mereka. Mereka mengatakan yang di bawah kementerian negara kita kafir. Mereka kafir. Kenapa? Buletin mereka di bawah kementerian yang itu mereka jelas mengatakan itu tauhid. Ini sekali lagi GBLK-nya mereka. Bulan depan atau berapa saat kemudian muncul buletin edisi berikutnya tanpa tulisan Kemenkumham. Sekali lagi inilah ahlul bidah, tahu mereka kadang salahnya, cuma gengsi untuk ngaku kesalahannya karena jahil murakkab, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi sama tadi, ahdatsul asnam sufahaul ahlam. Khawarij yang kemarin atau yang dahulu kala yang kita katakan ada GBLK tadi sama dengan yang sekarang ini juga. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syariah, insyaallah antum masih ingat kitab Al-Mukhtar
fi usulis sunnah Imam Ibn Al-Banna sudah kita kaji di sini. Di antara ringkasannya juga ada pembahasan masalah khawarij, atau yang sudah pernah kita singgung juga dalam kitab syariat itu luar biasa. Ada bab khusus masalah hadis-hadis khawarij dan statement beliau luar biasa. Di antaranya Imam Al-Ajuri rahimahullah berkata, wa mimma yatba'u al-haruriyah minal mutasabih qauluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kata Imam Al-Ajuri, di antara yang mutasabihat, yang samar-samar, yang diikuti oleh kelompok Khawarij Al-Haruriyah adalah firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Kata Imam Al-Ajuri lagi, dan mereka membacanya dengan firman Allah surat Al-An'am ayat yang pertama. Coba dilihat Al-An'am ayat pertama. Nah, wajatu alladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Kata Imam Al-Ajuri, mereka membaca Al-Maidah 44 ditambah Al-An'am ayat yang pertama. Kemudian kesimpulannya kata Khawarij, idza ra'aul hakim la yahkum bil haqqi qalu kafirun. Kalau mereka mendapati hakim pemimpin enggak berhukum dengan kebenaran, kata mereka hakim itu kafir. Dan barang siapa yang kafir, maka dia menyekutukan Rabbnya, haulai la'imma musyrikun. Maka pemimpin itu musyrikun. Ini syiarnya kelompok Khawarij sepanjang masa. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Secara mutlak, tanpa perincian. Kalau mendapati pemimpin nggak berhukum dengan hukum Allah dikatakan apa? Kafir. Sama dengan yang kisah Ali bin Abi Thalib tadi. Hanya sekedar beliau mengutus utusan dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah. Sampai detik ini juga sama. Seperti yang sudah kita pernah bantah, sebuah buku yang asalnya bahasa Arabnya ditulis oleh salah satu dedengkot takfiriyin di zaman ini. Ya, ada beberapa, kalau kata ulama, tokoh-tokoh Khawarij, ya, takfiriyin di zaman ini yang paling terkenal, yang paling gencar menyebarkan syubhat-syubhatnya Abu Muhammad Al-Maqdisi. Dengan bukunya yang sudah pernah kita sampaikan, ya, dia mengkafirkan negara Saudi Arabia. Kalau Saudi dikafirkan, gimana Indonesia? Dan buku itu sudah diterjemahkan oleh gembong teroris, ya, yang sudah divonis hukum mati meskipun belum dieksekusi, dengan judul, ya, Arab Saudi di mata Al-Qaeda. Itu yang pertama, Abu Muhammad Al-Maqdisi. Kemudian Abu Qatadah Al-Falastini, yang alhamdulillah, kalau yang pertama tadi, bukunya tadi dibantah oleh Syekh Abdul Aziz Rais. Sekali lagi, yang pertama tadi dibantah oleh Syekh Abdul Rais hafizallahu ta'ala. Yang kedua sudah dibantah oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu ta'ala. Ya, ini masyaikh-masyaikh yang memang spesialis membantah kelompok takfiriyin teroris. Kemudian yang ketiga, ini Sayyid Abdul Qadir, atau nama lainnya Asy-Syarif. Ini yang pernah kita bantah terjemahannya. Judulnya Kafir Tanpa Sadar. Dari Mesir ini. Yang Abdul Qadir, atau namanya ada beberapa nama. Abdul Qadir, atau ada namanya Dr. Asy-Syarif. Pernah disinggung juga oleh Syekh Abdul Ramadhani pada waktu di daurah. Salah satu dedengkot takfiriyin di zaman ini. Buku yang, ya, bukunya yang sudah terjemahan, judulnya Kafir Tanpa Sadar. Itu sama dengan yang kita isyaratkan tadi. Dia punya apa? Dalil ayat tadi. Al-Maidah 44, yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Maka kalau negara itu nggak berhukum dengan hukum Allah, semuanya kafir. MPR-nya, DPR-nya, presidennya, menterinya, aparat keamanannya, semuanya kafir. Ini yang pernah kita bantah dulu di majalah. Insya Allah mungkin masih ada bantahnya di internet. Ya, mengkafirkan tanpa sadar. Judul bukunya apa? Kafir Tanpa Sadar. Kita bantah dengan mengkafirkan tanpa apa? Itu maksudnya mengkafirkan diri mereka apa? Sendiri, sama dengan buletin tadi. Paham ya?
kalian mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, NPR-nya kafir, dia berkata, kalian yang tinggal di negeri ini apa nggak kafir juga? Betul nggak? Itu kalau mau konsisten demikian. Karena apa? Kalian masih mengakui rupiah. Yang di situ kata kalian lambangnya siapa? Tagut di situ, Bang. Makanya mereka mencela-mencela, nggak konsisten. Kalau konsisten mengatakan negeri ini kafir, kenapa kok nggak minggat saja? Paham ya? Dan ini juga pernah kita sampaikan yang tadi sudah dipenjara masih belum dieksekusi mati, itu pernah masih ada suratnya dulu kepada Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, menebarkan syubhat, di antaranya mengatakan negara ini kafir. Bang, tapi masih kalau bahasa Surabayanya BADOK-nya di sini dia. Paham ya? Mangan di sini, tapi mengkafirkan negara ini. Ini sekali lagi mencela, nggak konsisten. Kalau mengatakan negara ini kafir, minggat to sing ado. Paham? Nggak ngurung sepi Indonesia. Juga sama. Kalau masih ada sekarang yang menganggap negeri ini kafir, silahkan hijrah. Kita nggak keberatan, ahlan wa sahlan. Paham dong? Namun itulah sekali lagi kelompok Al-Khawarij. Sekali lagi masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri kita ini. Makanya sempat juga kita membantah statement sebagian dai yang ngaku ahli sunnah, tapi statementnya mirip dengan Khawarij, yaitu mengatakan syirik rububiyah yang paling berbahaya di zaman ini merubah hukum Allah. Ini statementnya Khawarij. Paham? Sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak dikatakan syirik, nggak dikatakan kufur secara ini sangat berbahaya. Makanya waktu itu kita bantah. Sekali lagi, ini yang harus antum harus punya istilahnya alarm. Antum belajar syubhat-syubhat Khawarij, bantahannya di antaranya tadi. Ketika sudah ada lewat mata antum ketika membaca atau telinga antum, itu harus ada alarm, hati-hati. Ini statementnya Khawarij. Bukan kan dia Ahlussunnah, nggak mungkin mengatakan demikian. Sekali lagi, ini yang terjadi. Tetapi dedengkot Khawarij yang ada di negeri kita, yang paling berbahaya syubhat-syubhatnya sekarang, dulu mengaku ahlu sunnah, mengaku pengikut dakwah salafiyah, namun tadi keblinger dengan mungkin hafalannya seterusnya sampai menjadi dedengkot Al-Khawarij. Maka sekali lagi, segala syubhat-syubhat ataupun ciri khas Khawarij harus betul-betul dibantah agar umat atau agar yang mengaku Ahlussunnah betul-betul paham bedanya Ahlussunnah dengan Al-Khawarij. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di footnote, wa amma tasmiyatum bil haruriyah fa innahum nazalu bi harura fi awali amrihim. Adapun dinamakan kelompok Al-Haruriyah karena mereka dulu bermarkas di tempat namanya Harura di Irak sana. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan, wallahu taala alam. Baik ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sedikit menambahkan tadi tentang masalah statement syirik rububiyah yang paling berbahaya di zaman ini, kata sang ustadz, adalah mengganti hukum Allah. Ini sudah pernah kita bantah dan kita sampaikan bagaimana para masyayikh dakwah salafiyah ketika mengomentari statement tersebut. Kita mau bacakan sedikit, ada makalah yang sudah kita tulis waktu itu. Membantah syubhat pengkafiran at-tasyri' al-am, hukum umum. Atau sebelumnya, komentar masyayikh salafiyin tentang statement syirik rububiyah yang paling berbahaya adalah mengganti hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Itu statement sang ustaz, syirik rububiyah yang paling berbahaya adalah mengganti hukum Allah. Allah dengan hukum buatan manusia. Kita sampaikan
kepada beberapa masyayikh waktu itu, di antaranya Syekh Abdullah Al-Ubailan, meskipun lewat perantara yang lain. Kata Syekh Abdullah Al-Ubailan, ini adalah ucapan kutbiyah, ucapan pengikut Sayyid Kutub. Ya, ini statement bid'ah. Sekali lagi, ini yang harus betul-betul dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, apalagi yang mengikuti dakwah salafiyah. Bahkan kata Syekh Ziyad Al-Abadi dari Yordania, ini adalah pembahasan atau syubhat lama yang digembar-gemborkan pertama kali di tengah umat Islam oleh kelompok Khawarij. Paham ya? Sekali lagi, statement yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir secara mutlak, itu syubhatnya Khawarij sepanjang masa sampai detik ini. Makanya kita waktu itu merasa sangat aneh kalau ada ustadz ngaku ahlussunnah salafi namun punya statement ala Khawarij tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, ya, pengikut dakwah salafi harus jeli, harus betul-betul paham akidah salaf, manhaj salaf, agar tidak terpengaruh dengan kelompok al-Khawarij tersebut. Kemudian, amma tasmiyatum bil Haruriyah fa innahum nazalu bi Harura fi awali amrihim. Dinamakan Al-Haruriyah karena mereka dulu pernah bermarkas ketika mau memberontak kepada Ali, mereka bermarkas di tempat namanya Harura, maka dinamakan Al-Haruriyah. Seperti yang pernah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aharuriyatun anti." Kemudian mereka juga dinamakan Asyura. Kalau dalam bahasa kita, mereka ini pembeli surga. Ini dinamakan Asyura dari kata-kata syira, yastari. Ini diambil dari ayat wa minan nasi man yashri nafsa batigha amardatillah. Dalam surah Al-Baqarah, di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Dari kata-kata wa minan nasi man yashri, yashri yastari, menjual dirinya kepada Allah, berjihad di jalan Allah. Dan inilah yang mereka pernah ucapkan ketika mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Ya, ketika subuh beliau keluar untuk salat Al-Fajr, langsung dihadang, disabetkan pedangnya. Namun sebelum itu Abdurrahman bin Muljam membaca atau mengucapkan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini tuduhan pertama kepada Ali. Ali gak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Maka apa setelah kafir? Dia membaca ayat wa minan nasi man yashin nafsahu ituga amardatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Ini ya UDGJ-nya kelompok Khawarij. Bagaimana menantunya Rasul, ahlu baitnya Rasul, khulafa rasyidin, yang wajib diikuti sunnah beliau, yang pasti masuk surga, dibunuh dengan nama apa? Jihad. Sampai dia tadi membacakan ayat ketika dia mau menyabetkan pedangnya, mengatakan dirinya sedang berjihad, menjual dirinya kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, sekali lagi, ini ya luar biasa kekejaman, kekejian Al-Khawarij sepanjang masa. Kalau Ali bin Abi Thalib saya digitukan, apalagi selain beliau. Intinya tadi, Khawarij dinamakan atau mereka bangga dengan nama Asyura. Mereka menjual dirinya kepada Allah dengan al-jihad, namun jihad yang bid'ah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-jihad nau'an. Jihad ada dua, al-jihadus syar'i ala makan ali Rasul SAW, jihad yang sesuai dengan ajaran Rasul, dan jihad yang bid'ah, yaitu jihadnya Khawarij. Ya, sepanjang masa demikian. Ya, sampai detik ini ada kaidah, ada ISIS, ini semuanya Khawarij kontemporer yang wajib umat menjauh dari mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Itu makna Asyura, syaraina anfusana
fi taatillah, kita menjual diri kita dalam mentaati Allah, ai bi'naha bil jannah, kita yang membeli apa? Surga dengan jiwa raga kita. Nah, wa amma tasmiyatum bil mariqah, adapun mereka dinamakan al mariqah ini sebagaimana sabda Rasul tadi, yamrukun, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Al mariqah, yang menyimpang. Masih banyak nama-nama mereka yang lain. Namun intinya tadi mereka sejak awal muncul yang mereka jadikan jargon mereka, syiar mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir murtad. Kalau sudah kafir murtad, halal darahnya. Itu tadi kalau sekarang dibom, kalau dulu disabetkan pedang kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian tadi kalau sudah kafir, tauhid, boleh apa? Memberontak. Itu sudah rumusnya kelompok Khawarij sepanjang masa, tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, kemudian tegak jihad, namun jihad tadi ala Khawarij, jihad yang bid'ah, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Semoga Allah menjauhkan kita dari syubhat Khawarij dan dari kejahatan mereka sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.